Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyuni Seka Putri Wulandari dari 11 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topologi jaringan. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian dari topologi, yang kedua fungsi dari topologi, dan ketiga jenis-jenis dari topologi. Kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu topologi? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi juga dapat diartikan sebagai struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, selanjutnya, apa fungsi dari topologi? Topologi memiliki 5 fungsi. Yang pertama, menentukan bagaimana perangkat seperti router dan switch saling terhubung, serta memengaruhi efisiensi kinerja jaringan. Yang kedua, mengoptimalkan aliran data melalui jaringan untuk memastikan kecepatan dan minim gangguan. Yang ketiga, meningkatkan keandalan dengan menyediakan jalur alternatif jika ada perangkat yang gagal. Yang keempat, memudahkan penambahan perangkat baru tanpa mengganggu jaringan yang ada. Dan yang kelima, mempermudah pemeliharaan dan pemecahan masalah jaringan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis topologi. Jenis-jenis topologi ada 5. Ayo kita pelajari di slide selanjutnya. 1. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien dan server dihubungkan. Nah, topologi bus ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah untuk dibangun dan dipelihara. Yang kedua, kegagalan pada satu node tidak akan memengaruhi node yang lainnya. Yang ketiga, biaya yang lebih murah karena hanya memerlukan satu kabel utama untuk menghubungkan banyak perangkat komputer. Nah, dibalik dari kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, topologi bus memiliki kekurangan juga. Yang pertama, keamanannya yang rendah. Yang kedua, seluruh jaringan terganggu jika kabel utama rusak. Yang ketiga, harus menggunakan terminator di kedua ujung kabel utama. Dan yang keempat, sulit mengidentifikasi sumber masalah jika seluruh jaringan mati. Nah, begini contoh dari topologi bus. Selanjutnya, yang kedua ada topologi ring. Topologi ring adalah sebuah model topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Nah, kelebihan dari topologi ring yang pertama, mudah untuk dirancang. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, mempunyai performa yang baik. Dan yang keempat, mudah melakukan pelacakan apabila terjadi kerusakan. Nah, di balik kelebihannya terdapat kekurangan. Yang pertama, jika salah satu node dalam topologi ring rusak, seluruh jaringan bisa ikut rusak. Yang kedua, semua data yang ditransfer melalui jaringan harus melewati setiap node di jaringan yang dapat membuatnya lebih lambat dibandingkan topologi bintang. Yang ketiga, pengembangan jaringan lebih susah dilakukan karena penambahan atau pemindahan perangkat dapat berpotensi merusak jaringan. Nah, contoh dari topologi jaringan berbentuk seperti ini. Topologi ring ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya, ada topologi star. Topologi star adalah konfigurasi jaringan di mana setiap komputer atau node terhubung ke sebuah perangkat pusat atau biasa disebut hub atau switch. Seperti namanya, topologi star memiliki konfigurasi jaringan dengan struktur seperti bintang. Nah, kelebihan dari topologi star yang pertama, jika satu node mengalami kegagalan, maka yang lain masih bisa berfungsi. Yang kedua, memiliki performa jaringan yang tinggi karena tidak ada tabrakan data yang dapat terjadi. Yang ketiga, lebih murah dan mudah dipasang karena setiap perangkat hanya membutuhkan satu jalur untuk terhubung ke pusat. Nah, selanjutnya, kekurangan. Kekurangan dari topologi star yang pertama, membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi bus. Yang kedua, proses komunikasi topologi star sangat bergantung pada perangkat pusat hub atau switch.
Dan yang ketiga, jika hub mati, semua akan mati. Tidak ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Nah, jadi begini ya teman-teman, contoh dari topologi star. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui, maksudnya topologi yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini, yang pertama ada topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Yang kedua, keamanan data yang disaring dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruhi. Nah, selanjutnya, dibalik dari kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan, pasti ada kekurangannya dong. Kekurangan yang pertama, proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Dan yang ketiga, topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jaringannya tidak praktis. Contoh topologi mesh seperti ini ya teman-teman. Lebih ribet dari topologi-topologi yang lainnya. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree adalah topologi jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan menggabungkan dua topologi. Jenis topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari topologi tree itu? Yang pertama, pemeliharaan jaringan di topologi tree yang lebih mudah. Yang kedua, identifikasi masalah jaringan di topologi tree juga lebih mudah. Dan yang ketiga, topologi tree lebih aman karena data dapat dipilah dulu di node penghubung, sehingga tidak terkirim ke semua node yang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari topologi tree. Yang pertama, topologi tree lebih sulit dikonfigurasikan jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Yang kedua, semakin banyak node yang ditambahkan, pemeliharaan topologi tree bakal lebih sulit. Yang ketiga, memerlukan kabel jaringan yang banyak. Nah, gimana sih bentuk dari topologi tree? Gini ya teman-teman. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.